Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu pada kami hari ini. Kami mau membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini tidak hanya kami baca dan dengar, tetapi juga dapat termaterai dalam hati pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk bersiap mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Paskah. Pada saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan diberi tema memahami realita hidup. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui, realita kehidupan itu adalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada peristiwa, ada setiap kejadian, itu semua masuk ke dalam realita kehidupan kita. Contohnya, pagi ini ketika kita bangun, Tuhan telah memperlihatkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat memahami realita hidup kita dalam kaitannya dengan hari kebangkitan Kristus.
Salah satu bukti realita kehidupan yang bisa kita baca dan lihat adalah dalam bacaan ini ketika Maria dan perempuan-perempuan lainnya pagi-pagi sekali mendatangi kubur Kristus. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu menyediakan rempah-rempah. Bukan hal yang mudah seperti yang kita ketahui. Menyediakan rempah-rempah itu membutuhkan usaha, membutuhkan materi untuk mendapatkan rempah-rempah yang terbaik. Apalagi mereka mau menyerahkan rempah-rempah ini kepada Tuhan yang pada saat itu dikuburkan. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan mereka harus pergi mencari dan membeli rempah-rempah tersebut sebelum subuh. Sehingga ketika subuh tiba, mereka semua sudah siap untuk mengurapi badan Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan wangi-wangian seperti itu. Kita melihat niat baik dari perempuan-perempuan ini. Dari perempuan-perempuan yang mau mengurapi tubuh Kristus sebagai suatu ungkapan syukur. Jadi mereka datang ke kubur Tuhan Yesus bukan tanpa satu tujuan, tetapi mereka datang sebagai ungkapan syukur karena kebaikan Tuhan pada saat Tuhan masih hidup sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka sudah dekat dari kubur Tuhan Yesus, mereka dikejutkan oleh gempa yang dahsyat. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, ada gempa yang hebat serta ketika mereka datang ke kubur Tuhan Yesus, mereka melihat kubur yang kosong. Pada saat itu juga, selain mereka melihat kubur yang kosong, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam situ. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat sesosok malaikat yang berdiri di dalam. Tetapi malaikat itu justru malah menguatkan mereka. Malaikat itu berbicara dan menghibur agar mereka tidak takut, tidak gentar dan tidak langsung lari pada saat itu. Lalu kemudian mereka pergi untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah malaikat datang untuk menguatkan mereka, mereka langsung pergi memberitakan berita kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, niat baik dari perempuan-perempuan ini menjadikan mereka istimewa. Kenapa demikian? Karena mereka ini terlebih dahulu yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat itu perempuan-perempuan dianggap lemah, dianggap tidak mampu, tetapi mereka justru mendapatkan peran mulia sebagai orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Perjalanan yang jauh yang ditempuh oleh perempuan-perempuan itu tidak menggagalkan niat baik mereka, tetapi kita bisa baca dalam Alkitab ini, mereka justru maju terus untuk bisa sampai ke kubur Tuhan Yesus. Perjalanan yang jauh yang ditempuh oleh mereka pun terbalaskan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mampu menghayati kebangkitan Yesus melalui peristiwa Paskah, berarti kita juga harus mampu melakukan sesuatu untuk menceritakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi berkat untuk orang lain. Kita adalah orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Walaupun kehidupan atau realita kehidupan kita tidak melulu berada di level yang di atas, tidak melulu selalu sesuai dengan kehendak kita, tetapi baiknya kita harus tetap menjadi berkat untuk sesama. Berkat yang kita dapat bisa melalui orang-orang di sekitar kita, melalui khotbah-khotbah di gereja, melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Selain itu, kita dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari perempuan-perempuan yang datang untuk mengurapi Tuhan Yesus. Mereka setia menjadi pengikutnya.
Pada saat Tuhan Yesus masih hidup sebagai seorang manusia, mereka setia mengikuti Yesus sampai pada saat Tuhan Yesus sudah mati sebagai manusia. Mereka memiliki niat yang mulia untuk menemui Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita, manusia yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita harusnya bisa lebih semangat lagi mencari Tuhan, semangat lagi mencari hadirat-Nya. Walaupun terkadang kehidupan kita sulit, kehidupan kita susah, jangan jadikan itu sebagai halangan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi seharusnya semakin kita jatuh dalam keterpurukan, semakin kita merasa diri kita seperti hampa, sebaiknya dan seharusnya yang kita cari pertama kali itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa Paskah bukanlah hanya sekedar momentum sejarah yang kita ingat rayakan setiap tahunnya. Tetapi peristiwa Paskah adalah kesempatan kita untuk mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, sehingga kita mampu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.